Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi pada hari ini untuk kita belajar kembali kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita belajar bersama-sama pada hari ini, saya berdoa buat saudara semuanya. Saya percaya Tuhan pelihara saudara, Tuhan jaga lindungi saudara semuanya, dimanapun saudara berada, karena Tuhan sangat mengasihi saudara. Ya, dan Tuhan itu Tuhan yang dia suka berjanji dan dia terikat dengan apa yang dia janjikan. Jadi kalau kita sekarang dipelihara oleh Tuhan dan Tuhan memberkati kita bukan karena kita pantas, bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan berjanji untuk melakukan semua itu buat kita. Amin. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama, kita akan mempelajari kitab Yunus. Dan kita akan hari ini khusus belajar untuk pasal yang pertama dan pasal yang kedua dari kitab Yunus. Saudara, kalau kita belajar dari kitab Yunus ini, kita melihat ada banyak hal yang Tuhan ingin bukakan buat setiap kita. Dan saya berdoa supaya kita bisa menangkap isi hati Tuhan, maunya Tuhan, lewat ayat-ayat yang kita baca dari kitab Yunus ini, saudara. Dan saya berharap saudara baca di rumah Yunus pasal yang pertama dan Yunus pasal yang kedua ini dengan perlahan, dengan baik, sehingga saudara bisa menangkap cerita yang terkandung di dalam ayat-ayat ini. Dan kita akan pelajari sama-sama apa yang Tuhan inginkan, Tuhan rindukan kita mengerti dan kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah saudara, di pasal yang pertama, kitab Yunus ini, kita melihat bagaimana Tuhan memanggil Yunus dan Tuhan memberikan tugas atau memberikan panggilan kepada Yunus untuk dia pergi ke satu kota yang namanya Niniwe, di mana di kota itu telah banyak terjadi kejahatan yang sampai di hadapan Tuhan, sehingga kemudian Tuhan mengambil keputusan untuk mengirim Yunus ke Niniwe supaya orang Niniwe bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Yunus kemudian melarikan diri, dia nggak mau taat, dia kemudian berusaha untuk naik kapal menuju ke Tarsis, tapi ternyata di tengah perjalanan ada badai yang luar biasa yang menghantam kapal tersebut, sehingga kemudian mereka semua yang ada di kapal itu bertanya-tanya apa yang membuat mereka ngalami semuanya ini. Dan ternyata kedapatan bahwa Yunus adalah orang yang harus bertanggung jawab atas keadaan itu. Dan kemudian Yunus pun sadar bahwa ini penyebabnya adalah dia, dan kemudian dia dilempar dari kapal tersebut, dan kemudian dia ada di tengah badai, di tengah lautan, dan tiba-tiba ada seekor ikan besar yang memakan atau menangkap Yunus, dan kemudian Yunus ada di dalam perut ikan selama 3 hari. Dan di pasal yang kedua kita membaca bahwa Yunus menaikkan doanya kepada Tuhan. Bahkan dikatakan di perikopnya dikatakan doa ucapan syukur. Nah saudara, waktu saya sekolah Alkitab dulu ada sedikit perdebatan dari cerita ini, saudara. Ada mereka yang berkata bahwa Yunus di perut ikan itu dalam kondisi mati. Ya, kan tidak mungkin orang ada di dalam perut ikan masih hidup, apalagi selama 3 hari. Kemungkinan besar dia mati. Tapi ada teman-teman yang lain yang berkata Yunus nggak mati, dia di dalam perut ikan, dia masih hidup. Buktinya dia bisa berdoa, jadi dia nggak mati. Tapi teman-teman yang lain bilang bahwa ya orang mati pun mungkin kan masih bisa berdoa gitu ya. Saya tidak akan mengajak saudara untuk ikut dalam perdebatan ini, tapi saya mau ajak saudara untuk lihat dari sisi yang lain dari cerita ini, dan kita ayo belajar bersama-sama. Saudara, dari Yunus pasal yang pertama dan Yunus yang kedua ini kita melihat, saya akan ajak saudara untuk melihat hati Tuhan dan hati manusia. Hati Tuhan
Tentunya kita lihat dari ayat-ayat ini, nanti kita akan lihat hatinya Tuhan seperti apa. Dan yang kedua, hati manusia. Hati manusia ini diwakili oleh Yunus, ya. Dan kita akan melihat perbandingannya supaya kita bisa melihat hati manusia itu seperti apa, dan kemudian kita bisa belajar hatinya Tuhan seperti apa, dan kita bisa mengikuti hatinya Tuhan. Nah, saudara, ada beberapa poin yang saya akan bagikan di kesempatan ini. Saya sudah lihat poin yang pertama dari cerita ini. Di pasal yang pertama ini kita belajar bahwa Tuhan itu mengasihi semua orang. Semua manusia di muka bumi ini dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah pilih-pilih, Tuhan tidak pernah hanya mengasihi manusia tertentu, tidak, Dia mengasihi semua manusia, dan Dia ingin setiap manusia itu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Itu hatinya Tuhan. Sementara kalau hatinya manusia adalah manusia seringkali mengasihi orang yang baik kepada dia, baik dengan dia, baru dia mengasihi, baru dia sayang dengan orang tersebut kalau orang tersebut baik kepada dia. Tapi Tuhan berbeda. Sekalipun orang yang jahat, Tuhan tetap mengasihi dengan tujuan supaya orang jahat itu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Nah, kalau kita manusia seringkali pilih-pilih. Kalau orangnya baik baru kita baik. Kalau orangnya jahat ya kita jahat saja, gitu ya. Itu hati manusia. Tapi kalau hati Tuhan tidak seperti itu. Dan yang berikutnya, sekalipun orang itu jahat, sekalipun orang itu kejahatannya luar biasa, Tuhan tetap peduli, Tuhan tetap mengasihi. Tapi kalau manusia hanya mau orang-orang yang baik saja. Ya, dia tidak pernah bisa mau menerima orang yang jahat, apalagi kalau jahatnya itu pada dia. Ya. Tapi kalau orangnya itu jahat tapi baik pada dia, manusia kadang seringkali akhirnya kompromi. Ya, enggak apa-apa dia jahat sama semua orang, pokoknya baik sama saya. Sehingga kita enggak berani ngomong kebenaran, kita enggak berani ngomong jujur bahwa dia harus bertobat, akhirnya kita kompromi dengan dosanya. Itu cara pikir manusia seringkali. Ya, tapi cara pikir Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tetap mengasihi sekalipun orang itu jahat, tapi dengan tujuan kasihnya membawa orang itu kembali kepada Tuhan. Cintanya Tuhan itu membuat orang itu sadar bahwa kalau dia jauh dari Tuhan, keinginannya cuma jahat, dan kemudian dia akan makin jahat dan jatuh dalam kejahatan itu dan binasa. Nah, kasih Tuhan membuat orang itu sadar dan berbalik untuk kembali kepada Tuhan dan kemudian melakukan hal yang baik. Nah, saudara, yang Tuhan inginkan dari orang-orang yang jahat ini adalah pertobatannya. Tuhan mau supaya manusia itu menerima kasih Tuhan, dibaharui hatinya, dan kemudian hatinya kembali kepada Tuhan dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tapi kalau manusia seringkali yang diinginkan dari orang jahat adalah apa? Kebinasaannya. Manusia melihat orang jahat, doanya apa? Oh ya syukurin. Apalagi kalau orang itu kemudian mengalami celaka gitu ya. Kita berkata, oh syukurin tuh. Itu akibat dosanya dia. Saudara, memang setiap dosa akan menghasilkan akibat yang tentunya tidak baik dalam kehidupannya. Tapi tujuan Tuhan mengasihi manusia adalah supaya manusia bertobat dan kembali kepada Dia. Ini yang perlu kita tahu, ini yang perlu kita sadari, hati Tuhan seperti apa. Nah, kita sudah ngerti hati manusia seperti ini dan hati Tuhan seperti itu. Ayo kita belajar yuk mengerti hatinya Tuhan. Bukankah kita ini dulu juga seperti itu? Bukankah kita ini dulu juga jahat? Bukankah kita ini juga seringkali berdosa? Tapi Tuhan kasihi, Tuhan cintai. Dan kemudian kita sekarang menerima semua yang baik dari Tuhan. Kita diajar semua hal-hal yang baik. Dan kita menjadi orang-orang yang melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, hal yang sama Tuhan inginkan terjadi pada orang-orang di luar sana.
sehingga mereka juga bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan dan dipulihkan seperti kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Yunus pasal yang pertama, masih pasal yang pertama, kita melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah putus asa dengan kita. Sekalipun kita seringkali putus asa dengan diri kita. Lihat ya, Tuhan itu kejar terus Yunus. Waktu Yunus menolak untuk melakukan panggilan Tuhan dalam hidupnya, Tuhan nggak pernah berhenti, saudara. Tuhan terus kejar Yunus. Tuhan terus kejar Yunus sekalipun Yunus harus lari dari hadapannya. Dia pergi ke negeri yang tidak disuruh oleh Tuhan, menjauh, ya. Tapi Tuhan kejar Yunus terus. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa Yunus ini mampu, Yunus ini bisa. Tapi seringkali Yunus berkata, ngapain pasti aku nggak didengar suaraku. Ucapanku pasti nggak dihiraukan oleh orang-orang Niniwe. Sehingga dia berpikir, ngapain aku lakukan itu. Tapi Tuhan tahu bahwa Yunuslah yang harus dia utus untuk ke Niniwe. Bukan hambanya yang lain. Nah saudara, demikian dengan hidup kita. Mungkin saudara kadang putus asa dengan diri kita, putus asa dengan keadaan kita, putus asa dengan jalan-jalan kita. Saudara, kalau Tuhan saja tidak pernah putus asa dengan kita, lalu kenapa kita putus asa dengan diri kita? Ayo datang kepada Tuhan, sehingga saudara bisa melihat cara Tuhan melihat saudara. Sehingga saudara bangkit semangatnya, saudara kemudian punya iman, punya kekuatan, dan saudara percaya pada diri saudara. Sehingga apa yang saudara lakukan itu berdasarkan karena Tuhan menaruh kepercayaan pada diri saudara. Itulah gambar diri yang baik. Itulah percaya diri yang benar, saudara. Nah, saudara, yang kedua dari poin ini, kenapa kok Tuhan nggak pernah putus asa? Karena Tuhan itu tahu masa depan kita. Dia tahu Yunus akan seperti apa. Demikian juga dengan kita. Tuhan itu tahu masa depan kita. Kalau manusia tahunya cuma masa lalu dan masa kini. Ya, sekarang ini dan masa kemarin. Saudara jangan pernah terjebak dengan masa lalu saudara. Apalagi kalau saudara punya masa lalu yang buruk. Seringkali itu menghantui saudara. Seringkali itu menghambat perjalanan saudara. Sehingga saudara tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tapi hanya percaya kepada pengalaman-pengalaman yang lalu. Saudara, jangan pernah terus-menerus ya hanya melihat masa lalu saudara. Ayo lihat ke depan, tatap masa depan saudara bersama dengan Tuhan, karena Tuhan nggak pernah putus asa dengan saudara. Tuhan selalu punya pengharapan di dalam saudara. Kalau saudara saja diharapkan oleh Tuhan, maka saudara harus melihat hal ini sebagai sebuah kehormatan. Artinya apa? Tuhan tahu ada sesuatu yang besar dalam hidup kita yang harus kita gali, yang harus kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Musa juga orang yang tidak percaya diri, tapi Tuhan kejar terus si Musa. Sehingga apa? Musa akhirnya jadi alatnya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu di dalam diri Musa itu terkandung 5 kitab perjanjian lama. Ya. Kalau nggak ada Musa, mungkin 5 kitab awal perjanjian lama nggak ada, saudara. Musa nggak bisa menuliskannya. Kalau Tuhan putus asa dengan Musa. Tapi puji Tuhan kita punya Tuhan yang tidak pernah putus asa. Sehingga apa? Musa dikejar terus. Sehingga akhirnya Musa taat dan kemudian dia jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dan dia menulis 5 hukum, 5 kitab Taurat yang pertama itu. Demikian juga dengan Yunus. Tuhan nggak pernah putus asa dengan Yunus. Sekalipun dia melarikan diri, Tuhan kejar Yunus sampai dapat. Kalau hari ini, saudara, seperti sekarang ini, saya percaya Tuhan nggak pernah putus asa dengan saudara. Dan dalam diri saudara masih ada hal-hal yang Tuhan mau kerjakan. Masih mau Tuhan gali. Sehingga kemudian akan muncul dan hidup saudara jadi berkat. Amin. Nah, cara pandang Tuhan berbeda dengan kita. Seringkali kita merasa kita nggak layak, kita nggak mampu, kita nggak bisa.
dan kemudian kita putus asa dengan diri kita dan kita kemudian berhenti. Saudara, itu cara pandang kita. Tapi cara pandang Tuhan, Dia selalu memandang kita sebagai orang-orang yang mampu, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat, orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Beberapa waktu lalu saya seringkali membuat worship from home dari Instagram saya, pakai Instagram saya, dan beberapa kali saya ajak anak-anak muda di tempat saya untuk kemudian kami kolaborasi. Ya, saya ajak beberapa teman untuk kolaborasi dan kemudian kita menyembah Tuhan bersama-sama pakai live Instagram saya. Dan biasanya kalau malamnya saya akan lakukan itu. Besok sebelumnya atau hari paginya saya tulis di Instagram saya tentang anak youth yang akan saya ajak untuk kolaborasi bersama itu, saudara. Dan seringkali juga saya tulis perkara-perkara yang luar biasa. Misalkan yang saya ajak join ini adalah seorang pemain musik. Saya tuliskan di Instagram saya bahwa ikuti nanti malam worship from home bersama dengan saya dan satu adik saya, yaitu si ini, dan dia adalah seorang pemusik yang hebat, dia adalah seorang yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan, jadi hamba Tuhan, orang yang sangat bertalenta dan lain sebagainya. Saya selalu ngomong perkara-perkara yang positif. Dan ini yang terjadi, saudara. Kadang mereka lihat status saya, IG story saya, mereka melihat dan kemudian mereka bilang, wah Kak Indra rek, kok terlalu rasanya melebih-lebihkan gitu ya. Dan ketika mereka melihat itu mereka jadi minder, mereka jadi sungkan gitu. Kok rasanya Kak Indra ngomongnya terlalu berlebihan. Dan ketika mereka WA saya seperti itu, saya bilang, saya sedang melihat kamu dengan kacamatanya Tuhan. Saya tidak melihat kamu dengan kacamatamu, saya tidak melihat kamu dengan kacamata saya, tapi saya melihat kamu dengan kacamatanya Tuhan. Saya melihat kamu hebat, saya melihat kamu dahsyat, saya melihat kamu luar biasa, saya melihat kamu diberkati, saya melihat kamu sebagai hamba Tuhan yang diurapi. Saya lihat semuanya itu di dalam diri kamu dengan cara pandangnya Tuhan. Ketika saya bilang seperti itu, mereka tahu bahwa mereka berharga. Bukan karena saya yang melihat, tapi karena Tuhan yang melihat mereka. Seperti itu. Saudara, Tuhan gak pernah putus asa dengan kita. Jangan pernah putus asa dengan dirimu. Percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan sangat peduli dengan engkau dan Tuhan mau menggali semua yang terbaik dalam dirimu untuk kemudian dimunculkan dan hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nah, yang ketiga, kita belajar dari kitab Yunus pasal yang pertama ini. Kita melihat ketika Yunus kemudian dia melarikan diri, dia naik perahu dan dia berangkat menuju ke Tarsis. Dan di tengah perjalanan dia mengalami badai yang besar, ya. Dan kemudian Yunus akhirnya kena undian bahwa dialah penyebab dari semuanya ini, dan kemudian dia dilempar dari kapal itu ke lautan lepas yang masih bergelora, dan kemudian Yunus dimakan seekor ikan besar. Saudara, mungkin Yunus berpikir, aku kok ngalami semuanya ini ya? Ya. Tuhan kok kayaknya begitu kejam, begitu jahat kepada dia. Saudara, tujuan Tuhan mengizinkan pencobaan atau ujian datang dalam kehidupan kita adalah satu, yaitu supaya kita bertobat. Yang kedua adalah supaya iman kita makin murni di dalam Tuhan. Saudara, Yunus mengalami semuanya itu supaya yang pertama Yunus bertobat. Dia melakukan panggilannya sebagai hamba Tuhan.
diutus oleh Tuhan. Yang kedua adalah supaya iman Yunus makin murni. Saudara, demikian juga kalau kita sekarang sedang mengalami badai ini. Semua kita mengalami badai yang sama. Kondisi ekonomi kita turun drastis. Keadaan nggak lebih baik lagi. Ini nggak cuma krisis ekonomi, tapi krisis keuangan juga. Juga krisis kesehatan juga. Dengan adanya COVID ini, saudara. Semuanya mengalami krisis, semuanya kita sedang ada di dalam badai yang luar biasa. Sudah badai yang luar biasa ditelan oleh ikan yang besar lagi. Sehingga kemudian yang ada di sekitar kita hanyalah kegelapan. Nah, kalau kita mengalami semuanya itu, ketahuilah bahwa ini saatnya kita bertobat dari jalan-jalan kita yang jahat, dari cara hidup kita yang salah. Dan yang kedua adalah kita koreksi apakah iman kita makin murni di hadapan Tuhan lewat semuanya ini. Saudara, saya mau bacakan buat saudara di 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Firman Tuhan katakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun kita sekarang sedang ada di dalam duka cita karena berbagai pencobaan yang kita alami. Tuhan ingatkan supaya kita bergembira, sekalipun harus berduka cita karena pencobaan. Ya. Dan tujuan dari semuanya itu adalah ayat yang ke-7 katakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, kalau kita ada di dalam pencobaan, ada di dalam badai, ada di dalam kegelapan, kita mengalami pencobaan-pencobaan yang terus-menerus bertubi-tubi hari-hari ini. Tujuan semuanya itu adalah supaya kita bertobat, dan kemudian tujuan yang kedua adalah supaya iman kita makin murni. Ya, iman kita nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang fana. Dan kalau kita muncul sebagai orang-orang yang menang, yang murni imannya, tetap percaya kepada Tuhan sekalipun kondisi yang terjadi seperti ini, sekalipun kita mungkin kerjaan lagi nggak bisa, kerjaan kita turun, pendapatan kita turun drastis, bahkan mungkin kita udah nggak punya apa-apa lagi, tetapi kita tetap berkata, Tuhan aku mengasihimu, Tuhan aku mau tetap melayanimu. Iman kita makin murni, maka suatu saat nanti kita akan menerima puji-pujian dari Tuhan, kemuliaan dari Tuhan, kehormatan dari Tuhan, sehingga kemudian kita akan menikmati semua yang terbaik, berkat-berkat Tuhan tersedia buat kita. Tapi Tuhan mau saat-saat ini kita murni imannya, kita bertobat dari jalan-jalan kita yang jahat, yang salah, yang gak benar. Kita perbaiki hidup kita. Itu yang Tuhan mau lewat semua pencobaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Itu juga yang Tuhan inginkan dalam diri Yunus. Dia bertobat dan kemudian dia beriman kembali kepada Tuhan. Kita masuk ke Yunus pasal yang kedua sebagai poin yang terakhir. Di situ dikatakan Yunus berdoa, dan doa yang keluar adalah doa ucapan syukur. Saudara, kalau engkau dalam kegelapan, kalau engkau dalam badai yang luar biasa, kalau engkau nggak ngerti apa yang harus engkau lakukan, maka ini yang harus engkau kerjakan, yaitu berdoa. Saudara, doa akan membuat saudara tenang. Doa akan membuat saudara kemudian mengerti jalan-jalan Tuhan.
saudara akan diberi rema oleh Tuhan apa yang harus engkau kerjakan di saat-saat yang penuh kegelapan ini, sehingga engkau nggak lagi panik, engkau nggak lagi ketakutan, tapi engkau bisa tenang. Dan di dalam ketenangan itu Tuhan akan bicara pada saudara apa jalan-jalannya, apa rencana-rencananya, apa kehendaknya, apa maunya, itu semua akan terjadi. Dan kemudian saudara akan melihat pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, itu terjadi dalam hidup saudara. Nah saudara, mungkin saudara berkata, Pak saya udah berdoa, beberapa bulan ini saya terus berdoa, tapi kok kayaknya nggak dijawab-jawab oleh Tuhan. Saudara, kita punya Tuhan yang mendengar. Percayalah, Tuhan pasti mendengar doamu. Tuhan pasti menjawab doamu. Itu dua hal yang pasti. Tuhan pasti mendengar karena Tuhan punya telinga dan Tuhan tidak tuli. Dan yang kedua, Tuhan pasti menjawab doa kita. Ya, tapi kita perlu tahu jawaban doa itu ada 3, yaitu ya, tidak, dan tunggu. Ya, saya membaca sebuah buku dari seorang hamba Tuhan senior yang namanya, ini buku lama saudara, Kenneth Hagin. Ya, dia berkata dalam bukunya bahwa semua jawaban doa itu adalah ya. Semua jawaban doa itu adalah ya, asalkan doa kita benar dan sesuai kehendak Tuhan. Ya, sama saja sebenarnya, cuma dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah saudara, kalau engkau nggak ngerti apa yang harus engkau lakukan hari-hari ini, berdoalah. Kalau engkau galau, engkau takut, engkau khawatir, berdoalah. Di dalam doa engkau akan dapatkan jawaban. Di dalam doa engkau akan dapatkan ketenangan. Di dalam doa engkau akan dapatkan arahan-arahan dari Tuhan. Dan di dalam doamu engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan. Amin saudara. Jadi ini yang saya mau bagikan buat saudara. Ada 4 hal dari Yunus pasal yang pertama dan Yunus pasal yang kedua, yaitu yang pertama, kita ngerti hatinya Tuhan, ya, bahwa Tuhan mengasihi semua orang, mengasihi setiap manusia, dan yang diinginkan oleh Tuhan, sekalipun orang itu jahat, apa yang diinginkan oleh Tuhan adalah pertobatannya. Tuhan mengasihi orang yang paling jahat sekalipun, tapi dia tidak mau manusia itu terus jahat. Dia mau manusia itu menerima Tuhan, menerima firman-Nya, dan kemudian berbalik dari jalannya yang jahat. Yang kedua, Tuhan tidak pernah putus asa dengan manusia. Tuhan tidak pernah putus asa dengan kita. Karena itu saudara juga jangan pernah putus asa dengan dirimu, tapi bangkit dan kemudian bersama dengan Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, kalau saudara Tuhan izinkan ada badai, ada masalah, ada persoalan, ada kegelapan melingkupi saudara, maka tujuan Tuhan mengizinkan semuanya itu adalah 1, kita bertobat. Yang kedua, supaya iman kita makin murni. Dan yang keempat, yang terakhir adalah kalau saudara ngalami semuanya itu, doa menjadi jawaban buat setiap kita. Ketika saudara berdoa, saudara kuat. Ketika saudara berdoa, saudara tenang. Ketika saudara berdoa, saudara dapat arahan dari Tuhan. Dan ketika saudara berdoa, saudara akan melihat kemenangan demi kemenangan bersama dengan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebenaran firman-Mu. Tolong kami memahami, mengerti, dan melakukan dalam kehidupan kami. Buat kami memahami hati-Mu, mengerti hati-Mu, bahwa Engkau mengasihi setiap manusia. Sekalipun mereka berbuat jahat, Tuhan Engkau mengasihi mereka. Tapi kasih-Mu itu bertujuan supaya mereka bertobat dan kembali kepadamu, dipulihkan, dan kemudian melakukan segala perkara yang baik. Tolong kami mengerti hati-Mu, sehingga kami bekerja sama dengan Engkau Tuhan. Seperti Yunus, Engkau pakai juga setiap kami untuk membawa pertobatan kepada orang-orang di sekitar kami yang hidupnya belum benar, hidupnya jauh daripadamu, hidupnya dalam kejahatan. Pakai kami untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat setiap kebenaran firman yang kami dapatkan hari ini. Biarlah Engkau juga memberkati setiap kami semua dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, kondisi di mana kami semua mengerti rencana-Mu, mengerti kehendak-Mu, kami tenang, karena kami terus ada di dalam waktu-waktu yang indah,
dalam jam-jam doa yang kuat bersama dengan Engkau, sehingga kami menerima arahan yang daripadamu. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, tapi kami tetap percaya Tuhan menyertai memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur berkat-Mu atas kami semuanya, sehingga kami boleh menikmati hari-hari kami bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.